Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Dede Siariani, NIM 21129554, nomor urut 24. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan mensimulasikan terkait dengan alat peraga. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan alat peraga tersebut. Nah, alat peraga merupakan suatu benda asli maupun benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, alat peraga tersebut menjadi dasar dari konsep berpikir abstrak oleh peserta didik. Nah, tentunya alat peraga tersebut dapat mengurangi hambatan dalam proses belajar mengajar. Baik, simulasi akan saya mulai. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan supaya proses belajar kita akan lancar. Nah, berdoa akan Ibu pimpin ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita hanya belajar dengan tatap maya seperti ini, namun anak-anak semua jangan lupa ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak selalu ingat 5M. Ada yang ingat anak-anak apa saja itu 5M? Ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Selalu ingat ya anak-anak, agar kita tetap dapat sehat dan belajar seperti ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sendi gerak pada manusia. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Manusia tentunya memiliki ciri-ciri ya. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri manusia itu apa? Iya, salah satunya adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari manusia. Nah, manusia bergerak tentunya menggunakan alat gerak ya anak-anak. Nah, alat gerak pada manusia ada dua anak-anak, yakni alat gerak pasif, yakni yang berupa tulang, dan yang kedua adalah alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, alat gerak pasif, yakni yang berupa tulang. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Namun, walaupun tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tentunya tulang memiliki peran penting bagi tubuh manusia ya anak-anak. Seperti contohnya, tulang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dari tubuh kita yang lunak, misalnya daging, atau dapat juga melindungi bagian-bagian penting dari tubuh kita, misalnya melindungi paru-paru, jantung, dan sebagainya ya anak-anak. Dan otot yang merupakan alat gerak aktif bagi manusia karena otot mempunyai senyawa kimia yang dapat menggerakkannya. Nah, ketika otot menempel pada tulang, maka tulang akan dapat bergerak karena adanya otot tersebut. Nah, anak-anak, tulang tersebut tentunya penting kan bagi tubuh kita. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekarang. Nah, apa yang dapat menghubungkan tulang-tulang di tubuh kita tersebut? Ya, jawabannya adalah sendi. Nah, anak-anak, tentunya sendi tersebut dapat menghubungkan antar tulang dalam tubuh kita, dan tentunya sendi itu dapat membuat tulang terikat dengan kuat pada tempatnya. Nah, anak-anak, sendi itu ada 6 loh. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi gulung. Nah, anak-anak, yang pertama ada sendi engsel. Nah, sendi engsel adalah sendi yang antar tulang yang dapat digerakkan ke satu arah, yakni ke depan dan ke belakang atau maju dan mundur. Nah, anak-anak, yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan ke seluruh arah atau ke semua arah. Nah, yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat digerakkan ke samping dan ke depan. Nah, selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain.
Selanjutnya ada sendi putar, di mana sendi putar itu adalah persendian tempat satu tulang yang berputar mengelilingi tulang-tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Nah, selanjutnya yang keenam ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang tidak memungkinkan, yang tidak dapat bergerak secara memutar. Nah, anak-anak, sendi gulung ini yang akan kita bahas hari ini. Masih ingat tadi apa sendi gulung itu, anak-anak? Ya, sendi gulung adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Sendi gulung ini memiliki dua gerak ya anak-anak, yakni membengkok atau menggulung dan melurus. Seperti ini anak-anak, membengkok dan melurus kembali. Nah, sendi gulung ini dapat dijumpai pada tangan dan jari kita. Membengkok dan melurus kembali. Nah, anak-anak, tentunya cara kerja dari sendi gulung ini dapat kita ketahui melalui alat peraga anak-anak. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat alat peraga sederhana tersebut agar kita mengetahui bagaimana cara kerja dari sendi gulung. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu sudah memberitahu anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahan ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita siapkan alat dan bahannya bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita menyiapkan alat dan bahan secara bersama-sama, ibu ingin memberitahu tujuan praktikum kita hari ini. Nah, adapun tujuan praktikum kita hari ini yakni ada yang pertama untuk mengetahui cara membuat alat peraga. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan alat peraga tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana sendi gulung pada manusia. Anak-anak, sekarang mari kita siapkan alat dan bahannya bersama-sama ya. Nah, yang pertama ada kertas karton. Anak-anak semua sudah menyiapkan bukan? Ya, pinter, bagus ya anak-anak semuanya. Nah, yang kedua ada pulpen. Lalu selanjutnya ada sedotan. Sudah menyiapkan ya anak-anak? Ya, bagus. Nah, selanjutnya ada gunting. Lalu ada lem perekat dan ada benang atau tali juga boleh ya anak-anak. Nah, kita sekarang sudah menyiapkan alat dan bahannya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, mengikuti langkah-langkah pembuatan dari alat peraga ini. Nah, yang pertama anak-anak dapat menggambar pola pada kertas karton. Pola yang digambar adalah apa anak-anak? Ya, pola tangan kita sendiri ya. Caranya seperti ini anak-anak. Di sini kita letakkan tangan kita di sini, lalu kita gambar menggunakan pulpen ya anak-anak. Mari kita gambar bersama-sama. Anak-anak, setelah kita menggambar pola di kertas karton seperti ini, sekarang kita dapat menggunting pola ini anak-anak, gunting sesuai pola ya. Anak-anak, karena kita di sini menggunakan gunting, yakni benda tajam, maka anak-anak semua berhati-hati ya dalam penggunaannya. Atau anak-anak di rumah boleh meminta tolong kepada orang tua ataupun kakaknya ya. Anak-anak, apabila sudah terpotong seperti ini atau tergunting seperti ini, selanjutnya yang dapat kita siapkan adalah kita akan menggunting sedotan ya anak-anak. Gunting sedotan sesuai dengan panjang ruas jari. Nah, karena pada jari kita ada 3 ruas jari, maka kita memotong atau menggunting sedotan sebanyak 15 ya anak-anak, sebanyak 15 karena ada 3 ruas jari dan
ada 5 jari. Jadi 3 kali 5 berapa anak-anak? 15. Ya, kita gunting sedotan sepanjang ruas jari kita ya anak-anak. Jadi ada 15 sedotan. Nah anak-anak, apabila sedotannya sudah dipotong seperti ini menjadi 15 bagian, maka sekarang kita akan dapat memotong sedotan kembali sepanjang tulang yang berada pada telapak tangan kita yang menghubungi jari kita. Nah seperti ini ya anak-anak, diukur ya, dipotong sebanyak 5 bagian ya anak-anak. Anak-anak semuanya, apabila sudah terpotong, maka sekarang kita akan dapat menempelkan sedotan-sedotan ini pada pola tangan yang sudah kita gunting sebelumnya. Tempelkan dengan lem ya anak-anak secara berhati-hati. Nah, penempelannya tersebut seperti ini ya anak-anak. Potongan ini yang kecil ditempel pada bagian jari seperti ini. Sebanyak 3 ya anak-anak. Keseluruhannya ditempel. Lalu yang panjang ditempel pada telapak tangan di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Sebanyak 5 jadinya ya anak-anak, tempel dengan hati-hati. Anak-anak, apabila sedotannya sudah terpasang seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita dapat memasang benang atau tali pada setiap sedotan ini. Nah, pada kita memasukkan benang tersebut pada sedotan yang paling atas, kita ikat ya benangnya di sana. Lalu setelah diikat, masukkan ke sedotan yang selanjutnya hingga sampai bawah ya anak-anak. Sampai misalkan kita ikat pada sedotan yang paling ujung atas sini dan kita masukkan sehingga sampai bawah di sini, dan lakukan langkah tersebut selanjutnya pada sedotan yang berada pada pola jari berikutnya. Anak-anak, apabila benang sudah terpasang seperti ini, lalu langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menggulung kertas karton ini, gulung seperti ini, lalu rekatkan dengan lem. Nah, setelah direkatkan dengan lem, maka kita dapat merekatkan kertas karton ini yang sudah digulung ini pada bagian telapak tangan pada pola yang sudah kita buat sebelumnya. Rekatkan dengan lem ya anak-anak. Anak-anak, setelah direkatkan seperti ini, maka kita dapat memasukkan benang-benang ini pada kertas yang digulung tadi. Anak-anak, sekarang alat peraganya sudah jadi, dapat kita gunakan ya anak-anak. Nah, kita dapat menggunakannya seperti ini. Kita dapat menarik benang ini, menarik seperti ini. Nah, alat peraganya akan menjadi seperti ini anak-anak. Amati ya apa yang terjadi. Karena setelah kita mengamati, tentunya kita dapat membuat kesimpulan anak-anak. Nah anak-anak, berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sendi gulung pada manusia tidak dapat bergerak secara memutar, namun hanya dapat bergerak dengan 2 gerakan, yakni membengkok atau melengkung dan menjadi lurus kembali, yang dapat
ditemukan pada tangan dan jari manusia ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ditarik, dia akan membengkok atau melengkung atau menggulung. Nah, selanjutnya akan dapat menjadi lurus kembali. Nah, anak-anak, sedotan-sedotan pada pola yang sudah kita buat ini digunakan sebagai perwujudan dari tulang ya anak-anak. Nah, sedangkan terdapat celah-celah pada sedotan-sedotan ini itu disebut dengan sendi yang mana menghubungkan antar tulang manusia. Lalu, benang-benang ini digunakan sebagai perwujudan otot ya anak-anak. Nah, begitulah cara kerja dari sendi gulung pada tangan manusia, yang mana apabila benang ini ditarik, maka tangan akan menggulung atau membengkok seperti ini, lalu akan dapat menjadi lurus kembali atau melurus. Nah, begitulah cara kerja sendi gulung ya anak-anak. Apabila otot-otot menarik sendi pada tangan manusia, maka tangan akan dapat menggulung seperti ini atau membengkok, lalu akan dapat menjadi lurus kembali. Seperti itu anak-anak. Sudah paham bukan? Nah, apabila sudah paham, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Masih ingat kan kita hari ini belajar apa? Ya, belajar tentang sendi gerak pada manusia. Nah, sendi itu ada 6 macam ya anak-anak. Masih ingat bukan? Ya, ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi gulung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat berarti ya bagi kita semua dan tentunya dapat bermanfaat. Nah, maka dari itu anak-anak semuanya untuk kedepannya lebih belajar lebih giat lagi ya anak-anak. Jangan lupakan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Nah anak-anak, karena pelajaran sudah selesai hari ini, maka pembelajaran akan Ibu tutup ya. Kita berdoa bersama-sama, berterima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur. Mari anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Nah, akhir kata saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.